Hey sob, sudah pernah nonton film ini belum? Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, menceritakan tentang seorang kriminal yang sangat menyukai bahkan kecanduan kegiatan berbaku hantam. Dia bukan pengguna narkoboy, dia juga bukan hombreng, dia hanya pencinta kegiatan berbaku hantam. Wow, sudah kayak Tokyo Revenger aja. Dan dialah satu-satunya orang yang bisa memporak-porandakan kota di Inggris ketika dia marah. Dan yang lebih kerennya, ini adalah kisah nyata. Seperti apa kisahnya? Ini dia alur cerita filmnya. Ini adalah keluarga Peterson, sebuah keluarga yang dianugerahi seorang bayi laki-laki nan imut bernama Michael Peterson. Seorang anak yang mempunyai impian bahwa kelak ia ingin menjadi seorang yang terkenal. Namun tak pernah disangka, bayi imut inilah yang kelak akan menjadi monster paling brutal, paling koplak, paling bengis dan paling ditakuti di seluruh penjara Inggris, hingga membuat kerajaan Inggris geger. Dia adalah sebuah bencana, baik oleh para napi lainnya maupun para sipir lapas. Dan kelak dia akan mengganti namanya menjadi Charlie Bronson. Di masa remaja, dia merupakan anak pendiam yang tampan dan tak pernah bermasalah. Namun karena sebuah pembulian yang dilakukan temannya menjadi sebuah awal baginya merasakan nikmatnya baku hantam. Sure, like most kids. I went to school. Okay, I got into trouble. Dan bukan hanya teman, bahkan guru yang berani membuatnya kesal pasti akan langsung dia hantam. Gak puas menghantam guru, meja pun bisa dibuatnya melayang. Menyikapi hal ini, pihak sekolah pun berusaha berbicara dengan orang tua Bronson. Tapi ibunya malah mengacukan Pak Guru Umar Bakri tersebut. Ya, tentu saja, semua ini karena ibunya sangat menyayangi Bronson. Memasuki usia dewasa, Bronson mulai bekerja di sebuah toko roti. Di toko tersebut, Bronson mencuri uang toko tepat di depan mata kasir wanita yang merupakan teman kerjanya. Namun bukannya mencegahnya, wanita ini malah jatuh cinta sama si Bronson, si botak koplak. Hingga pada akhirnya, polisi pun mendatangi rumah Bronson untuk memberi teguran dan bimbingan pada Bronson. Tapi bukannya menyesal atau meminta maaf, Bronson malah menghajar para polisi tersebut, bahkan juga menggigit kuping salah satu polisi itu. Sampai, ya lu dengar sendiri deh suaranya. Bener-bener dah nih orang. Singkat cerita, Bronson kini sudah menikah dengan Irene yang merupakan teman kerjanya dulu di toko roti. Dan mereka kini sudah dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari, karena desakan ekonomi membuat jiwa kriminal Bronson bangkit kembali dan nekat melakukan perampokan di kantor pos. Dengan menggunakan shotgun yang sudah dipotong ujungnya, Bronson berhasil merampok kantor pos tersebut dan mendapatkan sejumlah uang receh plus bonus penjaranya selama 7 tahun. Sungguh perampok terkoplak. Jika kebanyakan orang menganggap penjara adalah tempat yang sangat buruk, tapi bagi Bronson, penjara merupakan sebuah hotel. Namun lambat laun, Bronson pun mulai merasakan sebuah rasa bosan dan jenuh. Hingga akhirnya dia memutuskan bahwa mulai saat ini penjara adalah awal karirnya untuk menjadi orang yang terkenal. It was an opportunity to own my skill. Soon every native was gonna know my name. Wow, ini sungguh pemikiran yang brilian. Di dalam penjara, Bronson mendapatkan kesempatan bekerja sebagai tukang jahit.
Namun, bukannya berkarya dengan jahitannya tersebut, Bronson malah mulai membuat gara-gara di sini dengan menyerang para petugas sipir. Akhirnya Bronson pun dipindahkan ke sel tahanan khusus. Dan benar saja, di sini Bronson disambut meriah oleh para napi lainnya. Ternyata aksinya menghajar petugas sipir benar-benar membuat dia menjadi orang terkenal, tapi di kalangan penghuni penjara. Dan kampretnya, pemindahan sel bukannya membuat si botak Bronson ini sedih, malah membuatnya bahagia dan merasa bangga. Di lingkungan barunya ini, Bronson mendapatkan job sampingan sebagai pengantar teh dan sarapan. Hingga pada suatu saat, dia bertemu dengan orang yang bernama Reggie. Dia memuji Bronson dengan mengatakan bahwa Bronson memiliki tangan yang bagus, yang sangat cocok sekali digunakan untuk berbaku hantam. Semenjak menerima pujian itu, Bronson pun menjadi semakin bengis. Dia semakin sering menghajar para petugas sipir lapas. Dan bukan hanya itu, dan yang lebih parahnya lagi, bahkan seluruh orang yang ada di dekatnya pasti dia hajar, meskipun itu adalah teman satu penjaranya. Hal ini pun berhasil menghebohkan kerajaan Inggris, bahkan hingga dimuat di media cetak. Dan secara tak langsung, kini Bronson pun benar-benar menjadi orang yang terkenal di Inggris. Nah, sampai sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, yaitu kalau lo mau terkenal, maka masuklah penjara. Kampret nih film. Karena kebegisannya ini, Bronson pun harus dipindahkan dari penjara satu ke penjara yang lain secara terus-menerus dan berkali-kali. Karena para petugas sipir pun sampai tak tahan melihat tingkah lakunya yang super barbar. Hingga akhirnya, karena semua petugas sipir sudah tak tahan lagi melanjutkan kisah ini, mereka memutuskan untuk mengirim Bronson ke sebuah rumah sakit jiwa. Namun di sana bukannya taubat, dia malah menghajar lagi petugas rumah sakit jiwanya. Semualah diajar sama kawan ini. Dan gue rasa kalau seandainya si Bronson ini dimasukkan ke kandang babi, pasti dihajar juga semua babinya. Oke, lanjut. Karena keberingasannya yang tiada batas, akhirnya pihak rumah sakit jiwa pun memutuskan untuk menyuntik bius paksa kepada Bronson. Dan ini terus dilakukan setiap hari untuk meredakan kebrutalan si botak Bronson. Hal ini tentu saja membuat Bronson tersiksa dalam kebosanan dan ketidakberdayaan. Hingga akhirnya dia memiliki sebuah rencana untuk menghabisi salah satu pasien di RSJ tersebut, dengan harapan dia bisa kembali lagi dihukum dan tinggal lagi di hotel impiannya, yaitu penjara. Namun ternyata harapannya sia-sia, karena bukannya dimasukkan ke dalam penjara, Bronson malah dipindahkan ke RSJ khusus tahanan dengan gangguan jiwa. Dan karena hal ini, Bronson pun makin menggila, lalu kabur dari RSJ tersebut dan memporak-porandakan kota. Berikut gua tampilkan rekaman kejadian asli di dunia nyatanya yang berhasil terekam dan didokumentasikan sebagai sejarah.
Dan karena hal ini, kini Bronson pun bukan hanya menjadi orang terkenal di Inggris, tetapi juga menjadi napi dengan bayaran termahal di Inggris. Expensive prisoner. Bangke. Bro, klik like dan juga subscribe-nya ya bro. Bentar kok. Terima kasih. Hari-hari pun berlalu. Singkatnya, kini Bronson pun sudah bebas dari penjara. Dia dijemput oleh orang tuanya yang sangat sayang padanya. Namun sesampai di rumah, dia menanyakan keberadaan tempat tidur lamanya. Sang ibu mengatakan bahwa tempat tidur lamanya berada di rumah lamanya di daerah Luton. Dan cuma gara-gara itu, Bronson jadi nggak mau tinggal sama orang tuanya dan memutuskan untuk pergi ke Luton. Michael, that was Luton. Well, is my bed still in Luton? Di Luton, Bronson tinggal bersama pamannya yang bernama Jack. Jack merupakan mantan wali kota di sana. Dan di sini, Bronson juga menemui teman lamanya di penjara yang bernama Reggie. Reggie merupakan salah satu pengelola klub malam dan juga tempat pertarungan ilegal di Luton. Reggie meyakini bahwa Bronson bisa menghasilkan banyak uang di dunia pertarungan ilegal. Dan di tempat inilah awal nama Charlie Bronson diberikan sebagai nama panggung sang petarung barbar kita ini. All you need's a name. Fighting name. Sean Mickey Peterson. Charlton Heston. Like a movie star. You're more the Charles Bronson type. Death wish. That's you down to a T. Di sini Charlie sangat menikmati kehidupan barunya yang penuh baku hantam. Mulai dari bertarung 1 lawan 1, 1 lawan 2, hingga lawan anjing herder pun dilakukan oleh Bronson. Di suatu waktu, Bronson mengungkapkan cinta pada gebetannya. I love you. Dengan berbekal cincin hasil ngerampok di toko perhiasan, Charlie Bronson berharap bisa mendapatkan hati gadis impiannya itu. Tapi ternyata gebetannya si Bronson ini akan menikah dengan pacarnya. Dan tak lama kemudian Bronson pun kembali ditangkap polisi karena adanya laporan dari toko perhiasan yang dirampok oleh Bronson tadi. Dan akhirnya Bronson pun welcome back di hotel impiannya. Awal mula masuk penjara, Bronson memulai hari-harinya dengan cukup tenang. Namun lama-kelamaan, rasa bosan mulai kembali datang menghampirinya. Karena hal itu, di suatu kesempatan, Bronson nekat menyandra salah satu petugas sipir yang sedang mengantarkan buku bacaan kepadanya. Hal itu pun akhirnya membuat kepala lapas harus berunding dengan Bronson agar Bronson mau melepaskan petugas itu dan tidak berulah lagi. Di sini Bronson tidak meminta apa-apa. Dia malah balik bertanya apa yang akan kepala lapas berikan kepada Bronson untuk menghilangkan kebosanan ini. Jika tawarannya cocok, maka petugas yang dia sandra akan dia lepaskan. Setelah telepon ditutup, Bronson pun segera melepaskan pakaiannya dan menyuruh petugas sipir yang disandranya itu untuk mengolesi tubuh Bronson dengan mentega yang disimpan di balik kasur ke seluruh tubuhnya. Dan tak lama kemudian, para petugas lainnya pun datang dan di sini
Kembali Bronson berbaku hantam dengan petugas sekaligus untuk melepas candu berbaku hantam dari kebosanan yang menimpanya itu. Alhasil, kini Bronson pun diikat oleh petugas serta mulutnya pun ikut dibungkam. Kepala penjara pun datang menghampiri Bronson dan melakukan perundingan dengan Bronson. Kepala penjara meminta Bronson agar menghentikan kegilaannya itu karena dia khawatir akan keselamatan bawahannya. Namun Bronson hanya diam dan hanya menatap selengean ke arah kepala lapas. Setelah itu, kepala penjara memiliki sebuah ide untuk memberikan Bronson seorang guru seni, dan akhirnya Bronson pun mengikuti kelas seni tersebut. Kegiatan ini membuat Bronson jadi tak jenuh lagi karena dia asik dengan kegiatan seninya tersebut. Guru seni Bronson memberikan pujian pada karyanya karena karya lukisnya dianggap memiliki nilai seni yang tinggi. Mendengar hal itu, Bronson pun jadi bersemangat dalam berkarya di bidang ini dan terus menekuninya hingga dia lupa untuk berbuat onar lagi. Di sini Bronson melukis hal-hal yang aneh dan cenderung agak gila. Namun ternyata lukisan-lukisan itu mendapat tanggapan positif dari para kritikus pencinta seni di balik penjara. Menanggapi hal itu, kepala penjara pun memanggil Bronson dan berdialog dengannya. Dia menyuruh Bronson untuk terus mendalami bidang itu. Dan pada kesempatan itu pula, Bronson memberikan sebuah lukisan khusus untuk kepala penjara. Namun bukannya diterima dengan baik. Kepala penjara malah mengacuhkannya. Jangankan menyentuh, melihat lukisan itu pun dia tak mau. Melihat sikap kepala penjara, Charlie Bronson pun tersulut emosi dan menatap kepala penjara dengan tatapan dingin yang diselimuti aura kegelapan. Dan karena hal itu pun, tiba-tiba Bronson kini kembali berulah lagi dengan menyekap guru seninya di ruang seni. Bronson lalu mengikat guru seninya itu di sebuah tiang, lalu melumuri tubuhnya dengan cat hitam. Dan tak lupa, Bronson juga mengekspresikan seninya kepada guru seninya tersebut dengan menjadikan guru seninya itu sebagai bahan mahakarya Bronson. Karena takut terjadi apa-apa, kepala penjara pun yang mengetahui hal itu langsung segera menuju Bronson dan kembali melakukan perundingan dengannya. Dan kali ini Bronson meminta sesuatu hal yang cukup nggak penting, yaitu dia meminta kepala penjara untuk memutar sebuah musik melalui alat pengeras suara di penjara. Kepala penjara berpendapat itu adalah hal yang mustahil dilakukan di penjara. Namun Bronson mengancam jika musik tidak diputar, maka dia tak segan-segan untuk meringankan tugas malaikat Israel mencabut nyawa guru seninya tersebut. I swear it! Fucking kill him! Takut dengan ancaman yang Bronson berikan, akhirnya kepala penjara segera memerintahkan anak buahnya untuk memutar sebuah musik klasik melalui pengeras suara. Beriring dengan suara musik klasik itu pun, Bronson mulai kembali menyelesaikan mahakaryanya. Tapi kenapa di sini ada muka Saitama muncul secara tiba-tiba? Setelah dirasa mahakaryanya sudah selesai dengan sempurna, Bronson berteriak meminta petugas untuk masuk ke ruangan tersebut. Dan tak lama, para petugas pun berbondong-bondong dan beramai-ramai menangkap dan memukuli Bronson.
Dan akhirnya kali ini Bronson bisa memastikan bahwa karya seninya dilihat oleh kepala penjara, walaupun dampaknya Bronson harus dipukuli habis-habisan oleh petugas penjara, dan Bronson pun dimasukkan ke dalam sel tikus yang begitu sempit. Dan ini merupakan sebuah sel terburuk bagi seorang napi. Di sini gue berpikir, jadi semua ini dia lakukan cuma supaya ketua lapas mau melihat karya seninya. Emang dasar botak bedegul. Dan bersamaan dengan terkurungnya Bronson di sel tikus ini, maka film pun harus selesai. Nah, begitulah alur cerita film ini. Semoga nggak jadi inspirasi anak-anak Indonesia yang ingin terkenal jadi artis TikTok. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.